Kita lanjutkan kembali pemirsa iNews Petang. Saya ke Pak Darmawan Salihin. Pak Darmawan, dari pemanggilan para saksi, banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya saksi-saksi yang dihadirkan ini belum ada yang memberatkan Jessica, begitu. Tanggapan Anda, Pak Darmawan? Kalau menurut saya ya, kalau Pak Hakim jeli nih, dia lihat CCTV aja udah cukup. Ya. Apalagi saksi. Ya, ahli, saksi kopi, saksi orang lain, surat, bukti-bukti kebohongan. Baik. Karena intinya anak saya diundang Jessica. Jessica nunggu di situ 1 jam sebelum dia datang, karena meetingnya telat. Ya. Sendirian, es kopinya udah mencair. Nah, warnanya kunyit. Oke. Diaminkan itu oleh Hani, diminum, mati dia. Baik. Nah, begitu. Nah, Baik, terus baik. ada lagi yang hebatnya itu. Nanti ya tinggal tunggu sidang berikutnya. Baik. Makanya biar rame di sini Baik, sidang. Pak Darmawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Petang. Kita nantikan persidangan berikutnya. Kalau saya tadi tidak salah mendengar adalah pekan depan di tanggal 27 di hari Rabu kita akan ikuti kembali seperti apa kelanjutan persidangan untuk pembunuhan Wayan. Terima kasih Bang Ruhut, terima kasih Bang Reza. Terima kasih, Ya. Terima kasih Pak Darmawan Salihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Reza. Kalau Anda lihat dari ini masih berbelit-belit dan ini masih, kalau tadi Pak Darmawan mengatakan masih belum semuanya begitu ya dibeberkan dalam persidangan. Ini tadi saya katakan, prinsip peradilan kita itu kan harus sederhana, ringkas, murah begitu ya. Untuk apa kemudian dipersulit? Karena akhirnya proses persidangan, proses penegak hukum yang terlalu panjang, yang seolah-olah memberi ruang bagi polemik di masyarakat, itu dikhawatirkan malah bisa mempertaruhkan kredibilitas bahkan di bawah majelis hakim itu sendiri. Nah, berangkat dari situ, saya kembali ke poin yang paling awal diskusi ini. Kalau memang 2 alat bukti saja sudah cukup, kenapa harus kemudian ditabur sekian banyak alat bukti, dihadirkan sekian banyak saksi? Ingat, semakin banyak saksi yang dihadirkan, dengan kata lain, semakin banyak psikologi manusia yang dihadirkan, peliknya juga semakin tak tertahankan. Nah, karena itulah justru mengundang pertanyaan, untuk apa menghadirkan sekian banyak saksi? Untuk apa menebar sekian banyak barang bukti atau alat bukti? Karena justru mengundang kecurigaan, jangan-jangan tidak klop satu sama lain. Baik, terakhir Pak Luhut, waktu kita singkat, silakan. Ya, keadilan memang harus ditegakkan ya. Jadi keluarga Mirna ini harus mendapat keadilan. Ya, betul bahwa hukum itu hanya membutuhkan 2 alat bukti, tapi harus sah dan meyakinkan. Ya, harus sah dan meyakinkan. Nah, andai kata alat bukti itu sudah ada, tinggal langsung to the point sebenarnya sih, kan nggak perlu misalnya melambung-melambung. Nah, akhirnya nanti yang dikhawatirkan adalah bahwa nanti dia dihukum berdasarkan interpretasi, bukan berdasarkan fakta. Jadi dengan kata lain dia dihukum berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan alat bukti. Artinya kecukupan itu yang harus dimiliki begitu ya dalam persidangan. Kita mengatakan begitu. Jadi harus dua-duanya ada. Jadi alat bukti plus keyakinan, dua-duanya harus ada. Jadi negatif stel-sel namanya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan kan itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian ada korban yang kedua, itu yang perlu diperhatikan. Bahwa kalau itu Jessica dengan alat bukti yang ada, memang harus dihukum, berat. Itu no question. Pak Luhut, Mas Reza, kita harus akhiri perbincangan ini. Tadi kita sudah mengakhiri bersama Pak Darmawan Salihin. Kita masih akan menantikan terus seperti apa nanti akhir dari kasus ini sendiri, karena hingga saat ini kita juga belum menemukan titik terang begitu ya. Apakah memang benar Jessica? Apakah memang kapan momen untuk Jessica memasukkan racun cyanida? Kita akan ikuti terus perkembangan kasus ini.